Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian di kelas 8. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Ya, berharap dan berdoa semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga kalian semua yang ada di rumah. Baik nak, kita akan lanjutkan materi pelajaran bahasa Inggris dalam PJJ kita untuk kesempatan kali ini. Anak-anakku di kelas 8 yang sebentar lagi akan mengikuti penilaian tengah semester atau midterm test ya, untuk melihat sejauh mana kalian dapat menyerap, memahami setelah kita 3 bulan belajar di semester yang pertama ini atau ketika kalian berada di kelas 8. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah ya, dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang expression, ungkapan untuk menyatakan obligation, yaitu kewajiban, sesuatu yang harus kita lakukan dengan pola ada must, ada have, ada has to ya, yang diikuti dengan kata kerja bentuk dasar atau base ya. Jadi contohnya, you have to go to school, kamu harus pergi sekolah. You have to study, I have to study, atau I must study, saya harus belajar. Itu adalah obligation. You have to obey the rule, kamu harus mematuhi peraturan. Yaitu adalah obligation, kewajiban di mana kita diwajibkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, sekarang di activity 9, page 40, not 14 ya, 14, 14, 40 atau 40 ya. Oke, kita lihat gambarnya, kita baca dulu. Ada gambar nomor 1. Girls, you must not stand too close, please keep your distance. Hai anak-anak perempuan ya, mbak, you must not stand too close. Anda ya jangan berdiri terlalu dekat ya, too close, stand berdiri ya, please keep your distance, tolong dijaga jaraknya. Alright, mungkin dengan apa itu? Dengan tembok ya, karena sedang dicat temboknya ya, mural kalau bahasa sekarang. Kalau dulu graffiti itu melukis tembok atau melukis tembok dengan tulisan-tulisan bagus, dengan gambar-gambar kreatif ya, bukan coret-coretan yang kalimatnya mengejek, menghina, tidak boleh yang merendahkan ya. Tapi biasanya kan kalimat-kalimat yang memotivasi, silakan. Oke ya. Nah ini jadi distance itu jarak ya, kita harus selalu diingatkan ada keep distance, menjaga jarak. Gambar yang kedua, you must not play game for hours, it will harm your eyes. Kamu jangan atau tidak boleh bermain game berjam-jam ya, it will harm your eyes, itu akan merusak mata kamu. Ini kita lihat memang anak sekarang, mohon maaf ya, kamu juga termasuk, mudah-mudahan tidak ya, hati-hati menggunakan waktunya dan menggunakan gadgetnya, jangan sampai kemudian merenggut ya hal-hal baik yang ada dalam diri kamu ya. Saat pertama kesehatan kamu ya, mata ya, kemudian juga kurang tidur ya, karena mungkin tidurnya terlalu malam. Kemudian badannya juga tidak kelihatan sehat karena jarang terkena sinar matahari atau jarang berolahraga. Olahraganya olahraga jempol aja ya, olahraganya. Nah ini ya dijaga. Kemudian secara kesempatan juga banyak kesempatan yang hilang. Seharusnya kamu belajar menyiapkan masa depan kamu, tapi habis hanya untuk main game saja. Tolong diatur waktunya. Bukan tidak boleh nah ya, tapi jangan kemudian sebagian besar waktu kamu habis tersita untuk sesuatu yang, mohon maaf ya, dalam tanda kutip mungkin tidak ada manfaatnya. Oke ya, kamu jawab oke ya, jawabnya oke juga. Nomor 3, don't take off your mask, jangan buka atau jangan lepaskan masker kamu mas ya. We are in public area, kita berada di area umum, di tempat umum ya. Mungkin kalau di rumah silakan boleh melepas maskernya, tapi kalau di tempat-tempat umum di mana kalian berinteraksi dengan orang lain, jangan lepaskan masker. Bukan kita yang
bukan semata-mata kita yang berhindar dari penyakit, tapi kita berharap orang lain juga terhindar dari apa yang mungkin disebabkan oleh kita. Jangan-jangan kita sedang membawa virus kemudian orang lain tertular karena kita tidak menggunakan masker. Jadi jangan egois, bukan masker itu bukan kamu nggak apa-apa, bukan, tapi bagaimana kamu juga menjaga orang lain, ya menjaga orang-orang tua di sekitar kamu, menjaga anak-anak kecil di sekitar kamu agar mereka tidak terkena virus, tidak terkena bakteri yang disebabkan dari keluarnya dari tubuh kita, terutama dari mulut kita ataupun dari hidung kita. Ya, sorry, I will word it properly. Maaf, saya akan memakainya dengan benar. Properly itu dengan benar. Ya. Berempat, don't throw the trash into the yellow bin. Jangan buang sampahnya di di gentong yang kuning. Throw it into the green one. Buang di warna yang hijau. Alright, sorry, I don't notice it. Maaf, saya tidak membaca peringatannya atau saya tidak memperhatikan. Kan ada yang sampah tuh ada sampah non organik, ada sampah organik, ya itu yang tempatnya sesuai dengan tempatnya. Nah, expression, ungkapan-ungkapan tadi ya yang dicetak tebal, diulang lagi di sini nanti ada girl, you must not stand too close. Ini semuanya dalam bahasa Inggris disebut adalah prohibition. Prohibition, ya, larangan atau jangan dilakukan. Jadi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang melanggar aturan, sesuatu yang bisa menyebabkan kerugian baik untuk diri kita maupun orang lain. Jadi jangan dilakukan. Nah, ini kita gunakan kalimat prohibition, kalimat larangannya. Jadi banyak tadi ada you must not, ada don't, ya ini kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyatakan larangan atau prohibition. Contoh dilihat di sini, expressing a prohibition dan respondingnya. It is prohibited to throw trash into a river. Dilarang. Ini dilarang membuang sampah di sungai. Nah, ini kebiasaan buruk orang Indonesia. Kamu juga ya, benar-benar dijaga sungainya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Ya, buang mantan pada tempatnya. Jangan di di sungai. Kalau sungainya kemudian airnya tidak mengalir baik, ya pertama akan menimbulkan banjir dan akan merugikan orang lain. Jangan-jangan kita menyumbang dengan sampah yang kita buang ke sungai, kemudian orang lain menjadi sengsara, terkena musibah. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Islam tahu benar, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu kebagian itu adalah kesucian itu adalah separuh dari iman, atau an-nadhafatu minal iman dalam kalimat yang lain. Jadi biasakan buang sampah pada tempatnya, apalagi jangan sampai buang sampah di sungai atau di aliran-aliran sungai, di aliran-aliran air, tempat air mengalir, karena akan memberikan dampak negatif yang luar biasa. Ya, jadi absolutely it can cause flood. Di sana dikatakan ini bisa menyebabkan banjir, ya sungainya mengecil, apalagi limbah-limbah berbahaya. Makanya kita tidak bisa menemukan ikan-ikan seperti dahulu di sungai karena sungainya sudah kotor dengan limbah, ya. Kemudian memang airnya sudah tidak jernih lagi karena perilaku kita sebagai manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan, ya. Ingat nak, kamu juga nanti akan besar, kepingin lingkungan kamu tetap sehat, tetap baik. Jadi jangan buang sampah sembarangan, ya, merusak lingkungan, coret-coret tembok, coret-coret rusak pohon, itu merusak lingkungan. Ya, kita butuh nak. Kamu rasakan kan kalau dekat tumbuhan ada rasa sejuk, ada rasa nyaman. Ya, baik ya. You aren't allowed to enter the room. Kamu tidak diizinkan untuk masuk ke ruangan. Oh sorry, maaf. We mustn't arrive late at the railway station. Kita tidak boleh terlambat atau kita tidak boleh datang terlambat di stasiun kereta api. Railway itu stasiun kereta api karena kereta api berangkatnya nggak nunggu kamu. Ya, you are right. Otherwise we will miss the train. Jika tidak, kita akan ketinggalan kereta. Miss itu ketinggalan. Miss itu banyak artinya. Kehilangan, kangen, itu namanya miss. Ketinggalan juga miss. I miss you, saya rindu kamu. I miss the bus, saya ketinggalan bus. I miss my pencil, saya kehilangan pensil saya. Okay. You aren't permitted to use the facilities in the library without a membership card. Kamu tidak diizinkan, tidak dibolehkan, permisi, tidak diizinkan untuk menggunakan fasilitas perpustakaan jika kamu tidak memiliki membership card, kartu anggota. Harus punya kartu anggota baru kamu bisa menggunakan fasilitas perpustakaan tadi, ya. Kemudian you are right. Okay, I will do registration first. Saya akan mendaftar dulu, jadi daftarlah. Ya. Terakhir, it is forbidden to feed animal in zoo. Dilarang memberikan makanan hewan di kebun binatang.
Ya bisa jadi makanannya beracun, bisa jadi mereka sudah kenyang, kalau dipaksakan makan lagi nanti mereka juga akan mati. Jadi jangan sembarangan, terutama memang yang sering adalah ketidakcocokan makanan yang dibawa, meskipun ya mungkin makanannya dia wortel ya, rusa, tapi rusanya mungkin ada bakterinya atau dia lagi kenyang atau kemudian ada virusnya. Jadi kemudian hewannya nanti menjadi sakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. That's right, it may harm the animal tuh ya. Ini akan bisa meracuni, harm merusak, ya membahayakan, harm membahayakan ya, membahayakan apa? Hewan-hewan yang ada di kebun binatang ya. Oke ya. Yang terakhir, activity 16 ya. Ini nanti kalimatnya ada di belakangnya, yaitu providing suggestion and recommendation. Kita lihat dulu ya. Mom, you should pay for the shopping bill with e-wallet to reduce a direct contact. That's what I'm doing now. Bu, kamu bisa membayar tagihan belanja. Bill itu tagihan. Jadi kalau kamu makan di resto, makan di tempat-tempat makan atau belanja, kemudian kalau makan biasanya billingnya mana? Billing itu tagihan. Atau kalau di di kita bilangnya bond ya, billing namanya, bill ya, tagihan. Billnya mana? Ya, billnya tagihannya mana? Tapi kalau nanti bukti pembayaran ada stroke, bukan stroke yang sakit. Oke, bill ya. Jadi shopping bill, tagihan belanjanya. Mam, kamu bisa membayar ya, you should pay, kamu dapat membayar atau kamu semestinya membayar the shopping bill, tagihan belanjanya with e-wallet, dengan dompet elektronik. Artinya uang yang kita simpan di bank kemudian langsung kita transfer ke tokonya. To reduce, untuk mengurangi direct kontak secara langsung. Karena memang masih pandemi, itu uang ya dikhawatirkan dalam uang tersebut kan yang banyak berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain ya, kemudian kotor ya, itu khawatir nanti ada kuman atau bakteri. Demikian juga kalau terlalu banyak berinteraksi nanti khawatir ya, jadi itu kita jaga. That's what I'm doing now. Nah, itu yang sedang saya lakukan. Jadi ibunya sedang berlihat. Jadi dengan aplikasi ya, kalau sekarang kan zamannya aplikasi di handphone, kemudian ada aplikasi e-wallet namanya ya, dompet transaksi, kita bisa bayar, membeli sesuatu dengan membayarnya melalui handphone yang kita pegang, dengan catatan kita punya saldo. Kamu banyak benar, ada Oppo ya, Oppo meneh ya, Raupopo ya, ada Oppo misalnya, ada Dana ya, bisa juga transfer antar bank yang dengan m-banking atau internet banking, itu bisa ya kalian gunakan. Oke. My family will move abroad next month. Keluarga saya akan pindah ke luar negeri bulan depan. What should I do with this book? Apa yang harus saya lakukan dengan buku-buku ini? You should contact your friend. Kamu harus menelpon teman kamu atau menghubungi teman kamu. Who knows, siapa tahu they are interested to keep the books. Mereka tertarik untuk menyimpan buku ini. Ya, jadi bukunya sudah tidak terpakai karena keluarganya, dia akan pergi, dia dan keluarganya akan pergi, buku-bukunya nggak dibawa. Ya, berat, mahal biayanya. Kata bapaknya, coba tanya teman-teman, mungkin ada yang tertarik buku cerita, buku pelajaran, buku-buku penting lah ya, makanya kau banyak baca buku. That's a good idea. Itu ide yang bagus. What great handicrafts you should sell them? Kerjaan tangan yang luar biasa, kamu bisa menjualnya. Jadi bikin kerajinan tangan ya. I plan to sell them online. Ya, saya berencana untuk menjualnya secara online. Handicraft itu kerajinan tangan ya, to sell them. Ini ya. Oke, you should use them to make hand sanitizer. Kamu bisa menggunakan mereka untuk membuat hand sanitizer. Apa itu pokoknya kayaknya? Aloe vera, lidah buaya. Ya, aloe vera itu lidah buaya. Jadi kita bisa gunakan ekstraknya dia untuk mematikan kuman. Jadi bisa jadi bahan hand sanitizer. Di di blender ya, dibuang, diambil dalamnya, dibuang kulitnya, kemudian di blender, kemudian dicampur dengan sesuatu yang bisa mempercepat dia kering, maka dia nanti bisa menjadi hand sanitizer untuk membasmi bakteri atau kuman yang menempel di tangan kita. What should I do with this aloe vera? Ya, apa yang bisa saya perbuat dengan aloe vera? Jadi lidah buaya itu bahasa Inggrisnya apa? Aloe vera. Jadi kalau ada ketemu sesuatu di produk dengan bahan aloe vera, itu artinya lidah buaya. Jadi ditangkap buayanya, ya kemudian lidahnya diambil. Bukan, ini tanaman lidah buaya. Nanti
Nanti kamu bikin hand sanitizer, kata Pak Nanang bisa dari lidah buaya, kamu cari lidah buaya lagi di sungai, kamu ambil lidahnya. Yang ada kamu yang yang dilahap mentah-mentah ya. Jadi ini ya prohibition suggestion and recommendation, saran ya, rekomendasi juga sama, recommended ya, itu yang disarankan. Ini ya, jadi pelajaran untuk kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang ungkapan-ungkapan yang kita pelajari di unit ini. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.